Dah. Tujuh, 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 tujuh. Di antara berbagai senjata yang digunakan Rusia dalam perang melawan Ukraina, ada satu platform udara yang terus menjadi perhatian. Bukan pesawat tempur generasi terbaru, melainkan sebuah pembom strategis tua bernama Tupolev Tu-95. Pesawat ini sudah berusia lebih dari 7 dekade, namun hingga hari ini masih diterbangkan untuk meluncurkan rudal jelajah ke sasaran di Ukraina. Namun, semakin lama perang berlangsung, peran Tu-95 berubah. Dari instrumen utama serangan jarak jauh menjadi aset rapuh yang kini menjadi target utama. Tu-95 adalah produk Perang Dingin. Dirancang pada awal 1950-an, ia dibuat untuk membawa senjata nuklir jarak jauh ke jantung Amerika Serikat. Dengan 4 mesin turboprop besar dan baling-baling berlawanan arah, pesawat ini mampu terbang jarak jauh sambil membawa muatan berat. Versi modern, Tu-95MS bukan lagi fokus pada nuklir semata, melainkan rudal jelajah konvensional. Rudal seperti KH-101 dan KH-555 dapat meluncur ribuan kilometer dan menyerang sasaran dengan akurasi tinggi. Dengan sistem ini, Rusia bisa meluncurkan serangan ke Ukraina dari wilayah aman di dalam negeri. Pesawat tidak perlu mendekati garis depan, cukup terbang di area yang jauh dari jangkauan pertahanan udara musuh. Pada fase awal invasi, Tu-95 digunakan secara intensif. Serangan udara besar-besaran ke kota-kota Ukraina sebagian besar diluncurkan dari pesawat ini. Infrastruktur energi, jaringan transportasi, hingga pusat komando militer menjadi target rudal yang dilepaskan dari jarak ratusan hingga ribuan kilometer. Strategi ini menempatkan Tu-95 sebagai tulang punggung operasi udara jarak jauh Rusia. Pesawat yang semula disiapkan untuk perang nuklir, kini diadaptasi untuk menekan Ukraina melalui serangan rudal konvensional. Secara total, Rusia diyakini memiliki sekitar 58 unit Tu-95. Namun, jumlah ini tidak mencerminkan kapasitas sebenarnya. Sebagian besar sudah tua, berada dalam perawatan, atau tidak layak terbang. Perkiraan realistis menyebut hanya sekitar 25 hingga 30 unit yang masih benar-benar operasional. Dari jumlah tersebut, sebagian ditempatkan di wilayah barat Rusia untuk operasi melawan Ukraina, sementara lainnya tersebar di pangkalan jauh di timur. Dengan keterbatasan seperti ini, Rusia tidak bisa sembarangan menggunakan Tu-95 dalam jumlah besar karena setiap unit memiliki nilai strategis yang sulit digantikan. Pola penggunaan Tu-95 memperlihatkan penurunan yang jelas. Pada awal invasi, Rusia berani melibatkan belasan unit dalam satu gelombang serangan. Namun, seiring waktu, jumlah pesawat yang digunakan semakin sedikit. Kini, serangan udara skala besar biasanya hanya melibatkan beberapa unit Tu-95. Dalam satu operasi, jumlah yang dikerahkan bisa dihitung dengan jari, meskipun pesawat tersebut tetap mampu meluncurkan puluhan rudal. Perubahan ini menunjukkan dua hal. Pertama, keterbatasan jumlah pesawat yang benar-benar siap tempur. Kedua, meningkatnya risiko yang dihadapi Rusia akibat ancaman serangan balik Ukraina.
Ukraina tidak hanya menunggu serangan rudal di udara, tetapi juga mulai menargetkan pangkalan pembom strategis Rusia. Serangan drone skala besar pernah diarahkan ke fasilitas udara yang menampung Tu-95. Dalam operasi semacam itu, beberapa unit Tu-95 dilaporkan rusak atau hancur. Kerugian ini dianggap signifikan karena setiap pesawat merupakan aset strategis yang sulit diproduksi ulang. Menurut perkiraan intelijen Barat, serangan tersebut merusak hampir 10% armada pembom strategis Rusia. Bagi Ukraina, kemampuan menyerang langsung pangkalan bomber berarti mengurangi jumlah serangan rudal di masa depan. Bagi Rusia, kerugian ini menjadi peringatan bahwa senjata ikonik Perang Dingin tidak lagi kebal dari ancaman modern. Bagi Rusia, Tu-95 masih bisa digunakan untuk meluncurkan rudal jarak jauh, tetapi jumlah operasional terbatas. Setiap unit yang hilang atau rusak semakin mempersempit kapasitas ofensif. Bagi Ukraina, serangan ke pangkalan bomber memberikan keuntungan strategis. Bukan hanya menahan rudal di udara, tetapi juga mengurangi sumber serangan sebelum sempat digunakan. Bagi dunia Barat, kasus Tu-95 menjadi contoh bahwa alutsista besar era Soviet tidak lagi dominan dalam perang modern. Platform berusia tua ini bisa dilemahkan oleh teknologi yang lebih murah seperti drone. Dari sekitar 58 unit Tu-95, hanya sekitar 25 hingga 30 yang benar-benar bisa dioperasikan. Dan dari jumlah terbatas itu, beberapa sudah hancur dalam serangan balik Ukraina. Tu-95 yang dulu dianggap simbol kekuatan strategis Rusia, kini menjadi bukti keterbatasan. Bukan hanya karena usia, tetapi juga karena perubahan dinamika perang yang semakin menekankan fleksibilitas, teknologi baru, dan adaptasi cepat. Perjalanan Tu-95 dalam konflik ini bukan hanya kisah sebuah pesawat, tetapi juga cerminan bagaimana peperangan modern menantang warisan militer masa lalu. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.